Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Nikmah. Saya Dani Ramadan. Kami guru sejarah SMA Negeri 21 Bandung. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah revolusi industri. Revolusi industri. Sebenarnya apa sih revolusi industri itu? Nah, perlu kita ketahui revolusi industri kalau misalkan dipisahkan dari arti perkatanya, revolusi memiliki arti perubahan yang cepat. Sementara itu, industri memiliki arti adalah cara produksi barang dan jasa. Dalam artian, secara penuh, revolusi industri itu adalah suatu perubahan yang cepat dalam sistem atau cara produksi suatu barang dan jasa. Contohnya, nah, di sini perubahan yang terjadi adalah asalnya sistem produksi yang menggunakan tangan manusia atau secara manual mulai berganti menjadi menggunakan mesin atau mekanisasi dalam menghasilkan suatu barang ataupun menyediakan suatu jasa. Contohnya, misalkan cara manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Diawali dengan berjalan, kemudian ditemukan kereta kuda, mobil uap, hingga akhirnya terlihat sekarang transportasi semakin cepat. Ada perubahan dalam suatu produksi barang dari transportasi itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang dari munculnya revolusi industri itu sendiri. Nah, yang pertama, di Inggris. Nah, revolusi industri itu terjadinya di Inggris. Di Inggris terjadi perubahan dalam industrinya pertama karena diawali dengan stabilnya kondisi politik di Inggris itu sendiri. Di sini, Raja Inggris bersumpah pada Bill of Rights tahun 1688, membatasi kekuasaan raja. Jadi raja kekuasaannya tidak semutlak dahulu. Di sini, kekuasaan raja terbagi dengan adanya persetujuan dari parlemen dari Inggris itu sendiri. Nah, yang kedua, di sini ada kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan Inggris. Dari masa penjelajahan, di sini Inggris membentuk suatu kongsi dagang bernama EIC atau tulisannya EIC tahun 1600, meluaskan pengaruhnya ke berbagai belahan dunia. Nah, dalam memperluaskan pengaruhnya sendiri, Inggris sendiri menerapkan sistem kolonialisme dan imperialisme. Sistem penjajahan secara langsung oleh orang Inggrisnya dan juga sistem penjajahan secara tidak langsung oleh Inggris itu sendiri. Kemudian faktor selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini didasari dari kebangkitan bangsa Eropa dari masa kegelapan atau dikenal juga dengan istilah The Dark Age. Nah, setelah masa The Dark Age, di sini muncul namanya masa Enlightenment. Dari masa Enlightenment, nah di sini mulai muncul berbagai macam penemuan-penemuan baru hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ditambah lagi, di sini sudah ada hak paten. Jadi ada perlindungan hukum terhadap penemuan-penemuan yang telah dilakukan. Nah, nanti penemuan-penemuan yang ditemukan ini yang akan mendukung percepatan daripada revolusi industri yang terjadi di Inggris itu sendiri. Apalagi setelah ada lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi dan industri semakin bertambah maju. Kemudian di sini Inggris juga didukung oleh sumber daya alam yang banyak. Pertama, sumber daya alam dari negeri Inggris itu sendiri. Ada batu bara, ada timah, kaolin, dan juga biji besi. Belum lagi sumber daya alam yang didapat dari Inggris dari pengaruhnya yang ada di belahan dunia lainnya. Dari hasil kolonialisme dan imperialisme. Maka di sini Inggris bisa disebut juga kaya akan sumber daya alam atau sumber daya mentah untuk kepentingan industri mereka.
Nah, sedangkan kondisi di dalam Inggris itu sendiri pada abad ke-16 di sini ada mulai perpindahan dari sistem yang diterapkan oleh Inggris, asalnya sistem feodal atau tuan tanah, yang dikenal juga dengan sistem manor, di mana tanah itu dikelola secara bebas oleh petani dan membayar pajak terhadap tuan tanah atau bangsawan yang diberi tanggung jawab atas tanah tersebut. Di sini kemudian terjadi perubahan, diterapkan sistem enclosure. Nah, di sini pihak swasta mulai ada ikut campur terhadap perekonomian. Nah, tanah-tanah yang tadinya dimiliki oleh bangsawan, di sini hanya dimiliki oleh perorangan saja atau pihak swasta. Dan di sini aturan-aturan yang diberlakukan itu mendapat respon yang kurang baik. Banyak tekanan yang dirasakan kurang baik oleh masyarakat sekitar. Apalagi petani yang tadinya bebas mengelola tanah, sehingga di sini itu terbatas dalam pengelolaan tanahnya di Inggris. Maka di sini orang-orang yang merasa tertindas karena kebijakan ini mulai berpindah ke kota-kota besar. Karena di kota besar katanya lebih menjanjikan, atau disebut juga dengan istilah urbanisasi. Di kota-kota besar sudah berkembang yang namanya industri rumahan. Nah, perkembangan industri di Inggris itu sendiri ada 3. Yang pertama ada domestic system, yang kedua industri manufaktur, dan yang ketiga factory system. Domestic system di sini proses industrinya masih sangat sederhana, termasuk alat-alatnya. Tenaga manusia atau secara manual masih mendominasi industri ini. Kemudian selanjutnya industri manufaktur. Nah, fase ini adalah pengembangan dari home industry, di mana dalam kegiatan industrinya itu sudah didukung oleh sekitar 10 orang atau lebih pekerja yang lokasi produksinya itu berada di rumah majikannya. Kemudian yang terakhir ada factory system. Nah, fase ini merupakan tahap industri yang telah mempekerjakan banyak tenaga kerja. Dan di sini sudah tentu mereka sudah menggunakan mesin-mesin industri untuk mempercepat produksi mereka. Sekarang kita masuk ke proses revolusi industri. Kita akan membahas fase-fase dari revolusi industri. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan revolusi 4.0. Nah, kok tiba-tiba 4.0, Bu? Satunya kapan? Nah, revolusi industri pertama itu di sekitar abad ke-18, di mana mulai ditemukannya alat-alat pemintal. Yang namanya alat berarti ada suatu sistem di sana, tidak manual lagi, tapi menggunakan mesin. Sampai akhirnya di abad ke-19 ditemukanlah suatu benda yang merubah drastis bagaimana cara memproduksi barang, yaitu mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Kemudian kita masuk ke fase kedua, revolusi industri kedua. Di revolusi industri kedua, di sini mulai ditemukan listrik oleh Michael Faraday. Berarti dari tadi revolusi industri pertama kita sudah menggunakan mesin uap, di sini lebih canggih lagi dengan ditemukannya listrik. Lanjut ke revolusi industri ketiga, di sini sudah mulai komputerisasi, sudah ada kode-kode programmable logic controller. Jadi sudah lebih mudah lagi, lebih canggih lagi. Selanjutnya adalah revolusi industri keempat atau yang kita kenal 4.0. Di sini mulai didigitalisasi atau mulai fully automatic. Kalau tadi di fase ketiga sedikit automatic atau semi automatic. Di sini sudah fully automatic. Kalau kalian lihat Google sudah mengembangkan mobil tanpa awak. Jadi mobilnya bisa jalan sendiri walaupun tidak kita kendarai. Setiap peristiwa itu pasti memiliki dampak. Ada sebab, ada proses, ada dampak. Nah, dari peristiwa ini dampaknya apa sih? Dampak di bidang ekonomi
Salah satu dampak positifnya adalah lahirnya industri besar. Kalian bisa lihat pabrik-pabrik, kalau di sekitar rumah kalian, di Majalengka ada kan ya pabrik-pabrik. Nah, itu salah satu industri besar. Nah, tapi dengan lahirnya industri besar, ini mengancam industri kecil atau home industry. Kalau yang memproduksi di rumah-rumah itu termasuk industri kecil. Itu terancam. Dan lahirnya sistem ekonomi liberalis yang lebih kita kenal dengan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kepemilikan modal. Siapa yang memiliki modal besar, dia akan lebih bisa berkembang dibandingkan dengan yang memiliki modal kecil. Poin yang kedua, bidang yang kedua yaitu bidang politik. Dengan adanya revolusi industri, ini mengakibatkan munculnya paham sosialis. Kenapa muncul paham sosialis? Ini sebagai akibat dari kapitalisme, di mana pihak swasta muncul, orang yang memiliki modal muncul, tapi ada kaum buruh di situ. Maka muncullah paham sosialis yang ditulis dalam buku Das Kapital dengan tokohnya Karl Marx. Yang kedua, munculnya kaum buruh atau yang kita kenal dengan proletar. Yang ketiga, munculnya imperialisme modern. Kalian pasti masih ingat kan sejarah Indonesia? Adanya gold, gospel, glory. Itu adalah imperialisme kuno, di mana negara-negara penjajah dia mencari kejayaan, kekayaan, dan penyebaran agama. Tapi setelah revolusi industri, ini berubah menjadi satu tujuan. Tujuannya untuk ekonomi, memperkaya negara, karena adanya paham merkantilisme. Selanjutnya di bidang sosial. Di bidang sosial ini banyak banget. Di antaranya arus urbanisasi tinggi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Daniel, adanya perpindahan dari desa ke kota. Yang kedua, kesenjangan antara pemilik modal dan para pekerja. Yang ketiga, adanya polusi. Kalian bisa lihat di sekitar kalian, kalau awan ada asap-asap hitam, itu berasal dari pabrik. Selanjutnya, muncul individualisme atau individualism. Kenapa? Karena di sini yang punya modal yang berkembang, jadi kita bersaing. Seperti yang tadi di bidang ekonomi, di bidang sosial banyaknya pengangguran karena terjadi PHK massal. Manusia tergantikan oleh mesin. Nah, karena banyak pengangguran, sedangkan kita butuh makan, apa yang kita lakukan? Cari kerja, tapi kan kerjaannya susah. Nah, jalan pintasnya mereka melakukan tindakan kriminalitas. Makanya nanti banyak penjahat-penjahat penjara penuh karena angka kriminalitas meningkat. Ini ada pengaruhnya nggak sih buat Indonesia? Nah, dampak yang pertama yaitu mengenal teknologi mesin. Yang kedua, adanya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini artinya membuka ruang untuk swasta. Jadi swasta boleh menanamkan modal, tapi tetap yang menjalankan perusahaannya itu adalah pemerintah. Yang terakhir, dampak bagi Indonesia yaitu munculnya paham liberalisme. Ini berpengaruh banget. Pengaruhnya apa? Adanya politik etis. Apa aja politik etis itu? Irigasi, migrasi, dan yang terakhir yang paling berpengaruh terhadap Indonesia adalah edukasi. Dengan adanya edukasi, rakyat Indonesia mulai terpelajar hingga akhirnya memiliki pemikiran untuk memerdekakan diri. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai revolusi industri. Sementara di Asia sendiri seperti bagaimana, Bu Lid? Nah, Jepang, Pak Daniel, sudah mengumumkan era 5.0. Nah, itu dianggap sebagai solusi dari revolusi industri 4.0. Nah, apakah kalian siap menghadapi era itu? Apa yang telah kalian siapkan? Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sampai ketemu. Dadah.